Oke, ini set yang kedua, latihan larutan penyangga. Nomor 1, dari antara campuran-campuran berikut ini yang dapat membentuk larutan penyangga berjumlah. Nah, larutan penyangga atau larutan buffer, larutan yang bisa mempertahankan pH, ini syaratnya harus terdiri dari pasangan asam basa konjugasi. Nah, kalau dalam campuran pertama, ini kita analisis dulu nih, ada apa aja nih di campuran pertama. Oh, ada NaCl. NaCl ini apa sih? Oh, dia adalah garam yang larut. Dia terurai jadi kation dan anion. Seluruhnya terurai jadi Na+ dan Cl-. Kemudian ada NaOH. Ini adalah basa kuat. Dia juga terurai seluruhnya jadi Na+ sama OH-. Nah, sekarang kita lihat di sini, adakah pasangan asam basa konjugasi? Ada nggak pasangan yang berselisih 1 ion H+? Ini kan nanti di akhir hanya ada 4 ion ini kan. Nah, ternyata di situ nggak ada pasangan asam basa konjugasi. Jadi campuran pertama ini tidak akan menghasilkan larutan penyangga. Nah, kalau campuran kedua ini terdiri dari NH4Br dan NH3. NH4Br ini apa sih? Ini adalah garam yang terurai seluruhnya. Jadi nanti dalam larutannya dia akan terurai seluruhnya menjadi ion amonium dan ion bromida. Sementara NH3 ini adalah basa lemah, penguraiannya ini biasanya diabaikan. Karena basa lemah hanya terurai sedikit asumsinya. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi enggak? Nah, ada nih. Pasangan asam basa konjugasinya itu NH4 dan NH3. Lebih tepatnya pasangan basa lemah dan asam konjugasi. Nah, yang kayak begini nih akan membentuk larutan buffer. Nah, yang ketiga caranya mirip juga nih. Yang ketiga kita punya apa aja nih? Ada CH3COOK dan CH3COOH. CH3COOK ini apa? Ini adalah garam yang larut karena ada ion kalium dan ion asetatnya ya. Kemudian ada CH3COOH, asam lemah, asam asetat, penguraiannya diabaikan. Kita cek di sini ada pasangan asam basa konjugasi nggak sih? Ada nih. Pasangan yang berselisih 1 ion H+. Nah, ini bisa membentuk larutan penyangga. Kemudian yang keempat, saya pindah ke sini aja yang keempat ya. Ada BAF2 dan ada HF. Nah, BAF2 ini dia adalah larutan garam. Sebenarnya garam yang kurang larut dalam air ya. Jadi penguraiannya ini biasanya diabaikan juga sih. Kemudian ada HF di situ. Tapi ini BAF2 kita asumsikan masih terurai lah ya. Jadi Ba2+ sama F-. Kita belum belajar tentang kelarutan sih ya. Jadi kita anggap dulu aja begini. Nah, kemudian ada HF ini asam lemah, penguraiannya diabaikan. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini akan membentuk larutan penyangga. Kalau diperhatikan, tadi larutan penyangga itu ya syaratnya selain ada pasangan asam basa konjugasi harus ada 1 ion lagi juga yang asalnya dari elektrolit kuat. Nah, jadi campuran yang membentuk larutan penyangga di sini jumlahnya ada 3, nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, campuran garam-garam berikut yang dapat membentuk larutan penyangga. Nah, syaratnya kan harus ada pasangan asam basa konjugasi. Di campuran yang pertama ada natrium hidrogen fosfat. Ini kalau diurai jadi ion natrium dan ion hidrogen fosfat. Kemudian ada natrium dihidrogen fosfat. Kalau diurai ini juga dianggap terurai seluruhnya jadi ion natrium dan ion dihidrogen fosfat. Kita cek aja nih, ada pasangan asam basa konjugasi enggak? Ada ternyata. Ini pasangan yang selisihnya 1 ion H+. Kemudian ada ion lain juga yang asalnya dari elektrolit kuat, dari basa kuat nih. Jadi campuran pertama menghasilkan larutan penyangga. Campuran yang kedua ada kalium karbonat dan kalium bikarbonat.
Nah ini dua-duanya larut dalam air. Ingat ion kalium kan selalu larut. Ion kalium asalnya dari basa kuat, KOH. Di sini ada tuh pasangan asam basa konjugasinya. Kemudian ada satu ion lain yang asalnya dari basa kuat atau elektrolit kuat. Jadi yang kedua juga menghasilkan larutan penyangga. Nah kalau yang ketiga ini ada magnesium asetat dan ada ion ini nih MgCH3COO. Nah kalau diurai ini nanti jadi ion Mg dan ion CH3COO- ya. Mg-nya 2+. Yang ini juga sama, Mg2+ sama CH3COO-. Di sini nggak ada pasangan asam basa konjugasi. Jadi campuran yang ketiga tidak membentuk buffer. Nomor 3. Asam asetat, asam lemah 25 ml 0,2 molar, berarti kalau kita hitung ini 5 milimol ya. Hitungnya gimana sih? Pakai cara ini nih. Molaritas itu kan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi cara ngitung molnya molar kali volume. Kemudian ada kalsium asetat. Kalsium asetat, ion kalsium Ca2+ dan ion asetat CH3COO-. Nah ini larut karena ion asetat kan selalu larut. Kalsium asetatnya 25 ml 0,1 molar, berarti 2,5 milimol. Semuanya terurai jadi ion-ionnya. Selalu begitu kalau garam yang larut. Nah, jadi di sini ada pasangan asam basa konjugasi nih. Begitu ada satu ion lagi yang asalnya dari elektrolit kuat, berarti akan terbentuk sistem larutan penyangga di sini. Nah, larutan penyangganya sifatnya apa? Asam tentu, karena kita punyanya asam lemah. Cara menghitung konsentrasi ion H+-nya begini. Ka-nya itu 2 kali 10⁻⁵, ini ada di soal. Dikali jumlah mol CH3COH-nya 5 milimol, CH3COO-nya juga 5 milimol. Nah, berarti pH-nya 5 min log 2. Log 2 kan 0,3 ya. Jadi jawabannya 4,7. Nomor 4. pH larutan NH4Cl diketahui sama dengan 5. Apa sih NH4Cl ini? Ini adalah garam yang larut. Jadi kalau kita punya 0,2 molar garam ini, seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Terus apa yang terjadi dengan ion-ionnya? Ion amonium mengalami hidrolisis. Kalau terhidrolisis jadi gimana? Dia akan menghasilkan ion H3O+ atau ion H+ ini sama aja. Nah ini menandakan NH4Cl adalah garam terhidrolisis parsial dan bersifat asam. Soalnya ion Cl- ini tidak mengalami hidrolisis. Nah cara ngitung konsentrasi ion H+-nya begini. pH-nya katanya 5. Kalau pH-nya 5 berarti H+-nya 10⁻⁵ dong ya. KW selalu 10⁻⁴. Ka-nya nggak ada di soal. Nah ini fungsi kalimat pertama adalah menghitung Ka. Konsentrasi NH4+-nya ini 0,2 molar. Dari sini berarti kita dapat informasi Ka. Nggak Ka dong ya, Kb dong ya. Kan yang lemahnya basa. Kita dapat informasi Kb. Kb-nya siapa? Kb-nya NH3. Kuadratkan aja kedua sisi. Jadi nanti KB-nya adalah 2 dikali 10⁻⁻15 dibagi 10⁻⁻10. Atau 2 kali 10⁻⁵.
Nah, sekarang baru nih NH4Cl-nya 50 ml dicampurkan dengan NH3. Sekali lagi NH4Cl ini garam yang larut. Kalau kita punya 50 ml 0,2 molar berarti 50 kali 0,2 10 milimol ya. Seluruhnya terurai jadi ion-ionnya. Intinya nanti kita punya 10 milimol ion amonium nih. Dicampurkan dengan NH3. NH3-nya, basa lemahnya 100 ml 0,1 molar. Berarti 10 milimol. Penguraiannya diabaikan. Nah, kan jadi ada pasangan basa dan asam konjugasi di sini. Yang warna biru. Nah, sistem ini akan membentuk buffer basa atau larutan penyangga basa. Kita ditanya berapa pH-nya. Pindah sini ya, nggak cukup. Ini nomor berapa anyway, takut salah. Nomor 4. Kita hitung nih konsentrasi ion OH- dari komponen-komponen penyangganya. Kb-nya tadi udah dihitung. Tadi kita ngitung dari pH garam dapatnya 2 kali 10 pangkat min 5 Kb-nya. Nih. Ion NH3-nya 10 milimol, amoniumnya 10 milimol, ion amoniumnya sama 10 milimol. Amonia 10 milimol, amoniumnya juga. Nah, ini kan jadi 2 kali 10 pangkat min 5 ya. POH-nya 5 min log 2, berarti pH-nya 9 ditambah log 2. 9,3. Oke, nomor 5. Asam lemah Ha konsentrasinya 0,5 molar, memiliki pH 2,7. Ini asam lemah aja. Nah, pada asam lemah masih ingat nggak sih? Gini ya. Cara ngitung Ka-nya. pH-nya 2,7. 2,7 itu kan berarti 3 dikurangi 0,3 ya. Berarti 3 min log 2. Berarti konsentrasi ion H+ 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi Ka-nya 4 dikali 10 pangkat min 6. Saya kuadratkan kedua sisinya. Atau kita dapat Ka asam lemah Ha 8 dikali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang Ha-nya ini direaksikan dengan NaOH. Hasilnya jadi NaA dan H2O. Asamnya 100 ml, tadi 0,5 molar konsentrasinya. Jadi 50 milimol mula-mula. Basanya 100 ml 0,2 molar berarti 20 milimol. Udah kelihatan ya reaksi pembatasnya si basanya nih. Nah, nanti sisanya 30 milimol Ha dan 20 milimol NaA. Nah, apa yang terjadi dengan Ha dan NaA ini? Kita lihat dulu di sini. Ha asam lemah. Kalau sisa 30 milimol berarti dia dianggap penguraiannya hampir nggak ada. Anggap aja Ha-nya tetap 30 milimol. Terus kan kita punya NaA tadi. NaA-nya 20 milimol kan. NaA ini garam larut. Tahu dari mana sih? Itu ada Na-nya tuh. Na kan larut. Nah, seluruhnya akan terurai jadi ion-ionnya. Ini ngapain sih kita melakukan hal ini? Supaya kita dapat berapa jumlah mol ion aminnya. Ngapain? Karena ion amin, ion amin ini nanti, nah berpasangan basa konjugasi dengan Ha. Nanti akan terbentuk larutan penyangga asam.
Gini cara ngitung konsentrasi ion H+-nya. Ka-nya kan tadi udah dihitung ya di perhitungan awal. Tadi kita dapat Ka-nya itu 8 kali 10 pangkat min 6. Masukkan ke sini. 8 kali 10 pangkat min 6 dikali mol Ha-nya 30 milimol, mol aminnya 20 milimol. Nah ini kalau dihitung jadi konsentrasi ion H+-nya 3/2 kali 8, 12 kali 10 pangkat min 6 ya. Berarti pH-nya 6 min log 12. Nah log 12 ya kita pecah aja. Berarti kan log 2 tambah log 2 tambah log 3 ya. Soalnya 2 kali 2 kali 3 12. Jadi 6 min 0,3 tambah 0,3 tambah 0,5. Itu 1,1 ya. Jadi 6 dikurangi 1,1. Jadi 4,9 pH-nya. Nomor 6. Untuk membentuk larutan buffer dengan pH 9, maka ke dalam larutan basa lemah LOH harus ditambahkan asam sulfat 0,05 molar sebanyak berapa? Jadi ada basa lemah LOH. Bentar, ini nomor 6 ya. Oke. LOH itu akan direaksikan dengan H2SO4. LOH itu berarti kan ion L-nya muatannya +1 ya. Kalau dia dipasangkan sama ion sulfat jadi begitu. Setarakan dulu persamaannya. Nah, LOH-nya itu tadi informasinya 100 ml 0,2 molar. H2SO4-nya nggak tahu berapa mililiter, itu akan kita cari. Konsentrasinya 0,05 molar. Supaya jadi buffer mana coba yang harus habis? Pasti si asam kuatnya ya, H2SO4-nya. Dihitung dulu molnya kayak begini. Nah ini mesti habis. Itu reaksi pembatasnya. Nah yang lain jadi berkurang dan bertambah sesuai dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 2:1 banding 1 banding 2. Jadi ini harus 0,1 X. Tenang, ini cuma kayak serem aja padahal nanti kalau udah dihitung gampang. Nah, pH larutan penyangga yang terbentuknya itu ingin dijadikan 9. Sebelum sampai situ, tadi kan kita punya sisa LOH, penguraiannya diabaikan sama L2SO4. LOH-nya tadi nih segini mol, 20 min 0,1 X, L2SO4-nya 0,05 X. LOH kan basa lemah, jadi penguraiannya diabaikan. Nah, kalau L2SO4-nya ini ceritanya kan membentuk buffer. Kalau membentuk buffer ya pasti dia menghasilkan pasangan asam basa konjugasinya. Pasti dia terurai seluruhnya ya asumsinya. Nah, pasangan asam basa konjugasinya udah kelihatan nih. LOH dan L+. Ada basa lemah sama ada asam konjugasi. Nanti akan dihasilkan larutan penyangga basa. Ini nanti cara nyarinya. Nah, pH-nya kan tadi pengen 9 tuh. Kalau pH-nya 9 berarti POH-nya 5. Berarti konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 5. Kb-nya ada tadi di soal. 5 kali 10 pangkat min 5. Jumlah mol LOH-nya ini tadi 20 min 0,1 X.
milimol. Mol L plusnya 0,1 X milimol. Nah, tinggal kita selesaikan perhitungannya nih. Ini coret dulu lah ya. Jadi 0,1 X itu sama dengan 5 kali 20, 100 min 0,5 X. Berarti kan 0,6 X itu adalah 100. Jadi X-nya adalah 100 dibagi 0,6. Atau 1000 dibagi 6. Atau 500 per 3. 500 bagi 3 berapa sih? Ini 167-an ya. Mililiter. X itu tadi adalah volume H2SO4-nya. Nomor 7. Campuran yang dapat mempertahankan pH syaratnya harus kalau asam kuat harus sama basa lemah. Nah ini mungkin, tapi tetap kita harus cek. Basa lemahnya kan harus bersisa. Kalau asam lemah berarti harus sama basa kuat. Ini juga mungkin, tinggal kita cek nanti. Asam lemahnya berlebih atau enggak. Kalau asam lemah HF harus sama basa kuat. Ini juga mungkin, nanti kita tinggal cek aja jumlahnya. Sekarang kita cek satu-satu. H2SO4 tambah NH3. Kita kerjakan di sini. Campuran pertama asam sulfat dan amonia. Setarakan dulu jangan lupa. Asam sulfatnya berapa milimol? Mula-mula 100 ml 0,1 molar, berarti 10 milimol. Basa lemahnya 100 ml 0,5 molar, berarti 50 milimol. Nah, reaksi pembatasnya ini udah kelihatan, H2SO4-nya ya. Oke, di sini kan basa lemah berlebih ya. Pasangan asam basa konjugasinya ntar kelihatan nih, ini nih. NH3 30 milimol dan NH4+. Nanti kalau dihitung 20 milimol. 2 kali 10 ya. Intinya di situ ada pasangan asam basa konjugasi, jadi campuran pertama akan mempertahankan pH. Campuran yang kedua CH3COOH 20 milimol dan 10 milimol KOH. 20 milimol tadi udah dikalikan molar kali valensinya. KOH-nya 10 milimol, tadi juga udah dikalikan molar kali valensinya. Ini udah kelihatan ya, pasti jadi penyangga deh. Soalnya basanya habis. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi nih. CH3COOH dan CH3COO-, masing-masing 10 milimol. Pasti mempertahankan pH nih yang kedua. Yang ketiga HF 40 milimol dan barium hidroksida 20 milimol. Kita reaksiin dulu aja. HF suatu asam lemah nanti hasilnya BaF2 tambah H2O disetarakan. HF-nya 0,4 molar 100 ml, jadi 40 milimol. Barium hidroksidanya 100 ml 0,2 molar 20 milimol. Nah, kita hitung dulu. Kalau pengen jadi penyangga, HF-nya harus berlebih. BaOH 2 kalinya harus habis. Ini kelihatannya enggak ya, enggak jadi penyangga. Kenapa sih? Karena asam sama basanya sama-sama habis. Kalau sama-sama habis gimana? Kita hanya punya BaF2. Nggak ada pasangan konjugasinya nanti. BaF2 oke sih dia menghasilkan ion F-, tapi nggak ada HF-nya, nggak ada pasangan asam konjugasinya. Jadi campuran yang ketiga itu hanya akan membentuk garam terhidrolisis parsial. Garamnya bersifat basa, yang terhidrolisisnya hanya ion F-. Gitu. Jadi hanya nomor 1 dan 2 saja yang mempertahankan pH.
Nomor 8. Larutan penyangga asam ya, ini pH-nya 4,5 diperoleh dengan mereaksikan asam lemah HX 1 molar dengan basa kuat MOH 2 kali. 1 molar juga. Hasil reaksinya pasti nanti jadi gini deh. Karena kan M-nya valensi 2 ya, 2 plus, X-nya min 1. Terus disetarakan dulu. Nah, kita ditanya perbandingan volumenya. Misalkan aja dulu lah ya, X mililiter dan Y mililiter. Berarti jumlah molnya jadi X milimol 1 kali X dan 1 kali Y milimol. Supaya jadi penyangga berarti yang harus habis yang kuatnya, basa kuat MOH berarti. Ingat, harus sebanding dengan koefisien ya, jumlah yang bereaksinya. Oh, ini salah tuh, ini Y ya. Ini. Nah, sekarang kita punya pasangan asam basa konjugasi, yaitu HX, X-2Y milimol, dan MX2, Y milimol. MX2 ini dianggap terurai seluruhnya. Jadi nanti pasangan asam basa konjugasinya adalah HX dan X-min. Nah, pH-nya tadi 4,5. Saya pindah dulu sini ya. Karena nggak cukup. Benar kan nomor 8? Oh, benar. Nah, pH gabungannya itu 4,5. Saya mau jadiin formatnya 5 kurangi 0,5 supaya jadi 5 min log 3 supaya saya dapat dengan mudah menghitung konsentrasi ion H plusnya. Nah, konsentrasi ion H plus pada sistem larutan penyangga asam ini, gini kan cara hitungnya. Asam lemahnya HX tadi. Basa konjugasinya X min. Ka asam HX-nya 3 kali 10 pangkat min 5 tuh ada di soal. Jumlah mol ion HX-nya tadi udah kita hitung ini nih. X min 2Y. Jumlah mol basa konjugasinya X minnya 2Y. Jadi kita selesaikan kali silang. Gitu. Nah, kita kan ditanya perbandingan X sama Y-nya ya. Volume asam lemah sama basa kuatnya. Ini biar jadi X sama dengan 4Y berarti gini kan. 4:1 jadi. Ini jawabannya. 9. pH larutan garam kalium fluorida, ini garam basa nih, diketahui 8,5. Kalau garam itu direaksikan dengan HCl, campurannya berapa nih pH-nya? Kalau kita lihat dulu KF-nya ya. KF ini garam larut. Jadi dia terurai jadi ion seluruhnya. Kalau molar 0,1 molar ini semuanya terurai jadi ion-ionnya. Jadi kita punya 0,1 molar ion K+ dan 0,1 molar ion F-. Ion K+ itu tidak mengalami hidrolisis, asalnya dari basa kuat. Nah, ion F-nya aja yang mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya itu menghasilkan ion OH-. Jadi garam ini bersifat basa. Konsentrasi ion OH-nya biasanya kita cari dengan cara ini. Nah, pH-nya 8,5. Pindah aja deh. Udah nggak akan cukup di situ.
Nah, pH KF-nya 8,5. Ini saya jadikan POH dulu karena basa. 5,5 berarti konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 5,5. Kenapa nggak saya rubah? Nanti juga mau dikuadratkan anyway. Nah, Ka-nya ini mau kita cari sebenarnya. Konsentrasi ion F-nya ada nih di sini tadi, F-nya 0,1 molar. Nah, berarti kita bisa ngitung dulu Ka-nya. Ka siapa sih? Ka HF ini. Jadi 10 pangkat min 4 ya Ka-nya. Nah, sekarang baru Kf ini direaksikan dengan HCl. Nah, kan hasilnya jadi HF dan KCl. Kalium fluoridanya 0,1 molar 300 ml. Jadi 30 milimol. M kali V biasa. Molaritas kali volume. HCl-nya 100 ml 0,1 molar. Berarti 10 milimol. Reaksi pembatasnya HCl ya. HCl-nya habis, KF-nya sisa 20 milimol, kemudian ada asam klorida dan ada kalium klorida. Ini garam tidak terhidrolisis, asalnya dari asam kuat dan basa kuat, jadi nggak ngaruh tuh, nggak akan nambahin ion H+ maupun ion OH-. Nah, di sini kita tinggal fokuskan perhatian ke sini. Ada KF 20 milimol dan ada HF 10 milimol. Apa yang terjadi sih dengan KF dan HF? KF ini garam yang larut, jadi kan terurai jadi ion. Kalau kita punya KF 20 milimol, 20-20-nya terurai jadi ion. Jadi ntar kita punya ion F- 20 milimol. Terus ada HF. Wah, ini sih asam lemah 10 milimol. Asam lemah penguraiannya diabaikan. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi, yaitu ion F- sama HF. Larutan penyangganya nanti sifatnya asam. Gitu cara ngitung konsentrasi ion H+-nya. Ka-nya kan tadi udah kita hitung tuh di perhitungan awal. Nih, kalau lupa. Di sini tadi. Nih, Ka-nya 10 pangkat min 4. Masukkan ke sini. Mol HF-nya 10 milimol, F-nya 20 milimol. Ini jadi 5 dikali 10 pangkat min 5 ya. Atau 0,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya 5 min log 5. Log 5 kan 0,7. Jadi 4,3 pH-nya. Bentar. Ada yang salah nggak ya ini? Log 5 0,7. Tapi kok nggak ada jawabannya ya? Bentar. Iya, 4,3 harusnya jawabannya. Oh, I know. Pilih yang paling dekat aja. Karena tadi kita bulatkan ini nih, di sini nih. pH-nya kan 8,5. Tadi kita langsung ngitung POH-nya 5,5. Konsentrasi ion OH- 10 pangkat min 5,5. Itu kalau kita jadikan 6 min log 3 akan sedikit beda. Nggak apa-apa sih.
pilih aja 4,2, angkanya paling mendekati. Oke, nomor 10. Untuk mendapatkan larutan penyangga basa, berarti kita harus punya basa lemah sama asam kuat abis nih, basa lemahnya berlebih. Yang harus dicampurkan adalah berarti kita harus punya basa lemah dengan asam kuat atau basa lemah dengan pasangan konjugasinya. Nah, kalau yang A, amonia dengan amonium klorida. Ini sih jelasnya ada pasangan asam basa konjugasi dan ada satu ion lain yang asalnya dari asam kuat. Jadi bisa sih ini. Nih, ada NH3 dan ada NH4+. Ini oke, jadi larutan penyangga basa. Nah, kalau yang B, cuka itu kan CH3COOH. Dia adalah asam lemah. Dicampurkan dengan natrium hidroksida berlebih. Ya nanti natrium hidroksidanya yang akan dominan di larutan. pH-nya nanti jadi basa kuat, ngikutin si basa kuat. Nah, kalau yang C, cukanya berlebih, ini nanti jadi larutan penyangga sih, tapi penyangga asam. Kita maunya penyangga basa. Yang D, asam sianida dan natrium hidroksida berlebih. Kalau elektrolit kuat yang berlebih, basa kuat yang berlebih, nggak mungkin jadi penyangga. Yang E, ini NH3 sama HCl berlebih, nanti juga nggak mungkin ya kalau yang kuatnya berlebih nggak akan jadi penyangga. Jadi nomor 10 jawabannya A. Oke, dan